Rengekan AHY kemarin sejatinya mirip anak sekolah yang sedang rebutan mainan. Lalu dalam posisi terjepit, si anak berkirim surat ke kepala sekolah. AHY bukan saja tidak tahu politik, bahkan tak tahu bagaimana realitas kehidupan yang sebenarnya. Bahwa perjuangan, perseteruan dan kompetisi adalah hal yang sangat-sangat biasa dalam sektor apapun. AHY dalam segala bidang kalah dengan Muldoko, baik dari sisi pangkat di militer, hingga pengalaman berpolitik. Tapi kalau itu menjadi puncak ketakutannya, itu jelas salah. Sebenarnya yang mengancam posisi AHY bukan Muldoko. Dia hanya orang luar yang sedang diidolakan untuk bersiap maju di Pilpres 2024. Yang mengancam posisinya adalah orang-orang terdekatnya di pengurus Demokrat Pusat. Saya dulu pernah ketemu dengan loyalis Anas Urbaningrum. Saya melihat bagaimana mereka tetap bergerak dan menempatkan para loyalisnya di berbagai posisi di pemerintahan, agar logistik pergerakan tetap jalan. Anas dari dalam penjara juga terus memberikan instruksi secara berkala untuk membangun kekuatan, agar saat dirinya keluar, panggung dan karpet biru sudah siap untuk dipakai. Anas Urbaningrum sendiri diperkirakan akan bebas tahun 2023. Setahun sebelum Pilpres. Saya tak sengaja tahu cerita ini karena kebetulan rekan diskusi atau mentor pertanian teman saya. Rupanya saudara dari Anas Urbaningrum. Maka kalau Muldoko mengaku hanya berbicara soal pertanian dengan kader atau mantan kader Demokrat, saya jadi meyakini betul bahwa para kader itu memang bagian dari loyalis Anas yang sudah bersiap untuk beraksi. Entah itu kebetulan saja Muldoko bercerita dalam klarifikasinya, atau sebuah kode khusus kepada SBY dan AHY, bahwa kata pertanian itu adalah simbol dari Anas Urbaningrum. Wajar kalau AHY kelabakan dan panik. Karena pergerakan Anas sudah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Loyalisnya di Demokrat masih sangat banyak dan kian solid. Klaim soal kadernya solid dan berikrar itu justru mempertegas bahwa sudah tak ada lagi kader yang mau dipimpin olehnya. Benar-benar terjepit. Dalam sebuah diskusi, saya pernah mendengar cerita dari kader Demokrat soal cara AHY memimpin. Mereka bilang, kalau di partai lain, pimpinan dan sekjen itu selalu terbuka pintunya. Kapanpun. Begitu juga dengan rumah saudara Anas itu. 24 jam buka untuk berbagai keperluan. Sehingga kader bisa datang tanpa perlu bikin janji. Dan kalau kemalaman, bisa istirahat dulu di ruang tunggu. Sementara AHY, dalam sebuah kesempatan rapat kerja, setelah turun dari panggung, langsung masuk hotel dan tutup pintu. Tidak bisa diganggu lagi. Padahal kalau dulu ketika Anas memimpin, kata mereka, pintu kamarnya selalu terbuka dan siap kapanpun untuk berdiskusi. Saya ketawa saja mendengar cerita itu. Karena AHY adalah anak dari mantan presiden 10 tahun. Anak ketum partai. Arti kewibawaan baginya mungkin tak tersentuh oleh kader-kader di daerah, dan harus melalui birokrasi panjang sebelum sampai pada dirinya. Saya pernah mendampingi Hatta Rajasa saat masih memimpin PAN dan berkunjung ke Malaysia. Saya lihat memang dia cukup terbuka untuk diskusi dengan semua pengurus partai. Sanggup berdiskusi sampai larut, meski belum sempat beristirahat sejak pertama sampai. Pada Pilpres 2019 kemarin, saya juga pernah diajak kampanye PDI Perjuangan di Medan oleh seorang teman. Dari pengalaman itu saya juga bisa melihat bagaimana militansi Sekjen Hasto Kristianto dalam melakukan konsolidasi. Jam 6 pagi sudah harus di mobil dan siap jalan. Lalu balik ke hotel minimal jam 12 malam atau dini hari. Jadi ketika ada kader Demokrat cerita soal gaya AHY memimpin, nampak jelas bahwa AHY sama sekali tidak punya jiwa organisasi dan politik. Maka wajar kalau dalam kondisi seperti ini bukannya melakukan konsolidasi, malah curhat di depan wartawan dan ngadu ke presiden. Kesimpulan saya,
AHY selama ini mengira bahwa kadernya senyap karena solid. Padahal air yang tenang itu justru menunjukkan kedalaman. Dan itu sudah terlambat untuk disadari hari ini. Bahkan kalau AHY membaca catatan ini, rasanya sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan posisinya. Loyalis Anas pasti sudah menunggu momen ini. Sabar menunggu SBY mengundurkan diri. Maka ketika AHY dipaksakan maju, inilah yang terjadi. Sudah kalah di Pilgub, tapi bermimpi maju di Pilpres. Benar-benar menunjukkan kebodohan.